Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Malam ini saya nggak berburu ya. Saya malam ini khusus silaturahmi sama Mbah Agung. Nggih, matur nuwun. Beliau ini tepatnya guru lah. Guru saya, terus sudah seperti orang tua saya sendiri juga. Gini Mbah, saya punya unek-uneknya. Jadi kemarin malam Mbah Agung, kami ini berburu ya Mas Gandrung ya. Kami ini buat konten karena ada pesanan ruak-ruak untuk ibu hamil. Tapi ada kejadian-kejadian yang memang di luar nalar kita ya Mas ya. Iya betul. Di luar nalar kita. Itu gimana ya Kong? Soalnya kan kemarin saya kasih videonya ke Engkung kan. Iya. Kan Engkung udah ngecek itu gimana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tamu nih. Tamu anak-anak ini pada canggih lidik-lidik itu. Dengan tamu aja. Ya. Ini murid nih, murid sekolah, murid pencak juga. Jadi double. Enggak lulus. Kabarnya kemarin malam itu dia dodolan-dolan di hutan safari. Sekarang sudah menjadi perkebunan, tapi dulunya hutan besar di situ. Ya. Tuh kayaknya ketemu Mbak E. Walaupun hanya suara tapi ketemu Mbak E. Oh iya teman-teman, Mbah itu maksudnya harimau Sumatera. Iya. Mbah itu maksudnya harimau Sumatera, Mbah Loreng ya, Mbah Loreng. Jadi ini gini, karena ditanya ya tak jawab. Kebetulan sama-sama punya pengalaman di situ kan. Kalau kemarin malam yang dikirimkan videonya itu ya memang indikasinya kembali ya ke Mbah Lorengnya, walaupun beliaunya tidak menampakkan diri tapi suaranya kan nampak suaranya. Kok bisa seperti itu? Dia punya eko yang bisa ditujukan ke telinga masing-masing. Atau punya cuma suatu alat. Dia punya alat tersendiri yang bisa ke telinganya masing-masing. Berarti Ya. kira-kira itu masih ada Kung? Ada, masih ada. Ya. Masih ada. Bahkan kemarin belum lama itu mandornya itu kan juga dilewati tuh. Jadi mandornya itu yang satu itu mandor yang bijaksana. Mandor bijaksana gimana? Karena dia dilewati diam saja. Kan bijaksana dia. Jadi dia dilewati Mbah Loreng itu diam saja. Dia diam aja. Karena apa? Karena nggak bisa gerak. Kaku. Cukup bijaksana lu. Cukup bijaksana jadi aku terpana dia dilewati samping Hondanya itu sambil sepeda motornya itu dia diam aja karena kaku. Nah, begitu kawan sebelahnya tolong, woi ada banyak, dia baru bisa tersadar. Loh, enggak lihat ini. Dia senyum aja lewat. Jadi itu belum lama. Ya, jadi gini ceritanya. Tak ceritakan zaman biyen. Iya, siap. Dulu itu pengalaman Mbah Kakonya sendiri waktu bedil ya. Pertama waktu bedil dulu, waktu dolanan senapan itu pernah sekali waktu itu hampir maghrib saya sampai lokasinya cukup jauh, mengarah ke lokasi itu melewati rawa yang penuh dengan tumbuhan keris-kerisan yang tajam itu, kemudian tonggak-tonggaknya juga banyak, airnya juga banyak juga. Alhamdulillah kami bisa melewati itu sampai di tempat yang saya tuju untuk nembak burung yang cukup besar lah burungnya itu. Burung cukup besar, nggak usah saya sebutkan burungnya. Nah, sampai di batas mau nembak itu memang sudah hampir maghrib.
titik sasaran sudah tinggal klik ya, tinggal klik tekan tarik picu lah, tinggal tarik picu set itu udah jelas. Saya yakin kena bahaya titis kan. Saya nggak promosi tapi saya titis Oke. itu. Berarti kapan-kapan kita bisa duet bareng ya. Bisa. Sama Mbah Kong ya Iya. kawan-kawan. Iya, nggak titis piye ora ngunduh sukun pakai senapan kok kiar tek. One shot one kill. Sok ngeri headshot. Ya gitu. Jadi sudah tinggal tarik picu, cet, tiba-tiba itu kayak pakai handset itu suara Mbak Loreng itu ada di telinga. Persis kok. Memang kaku ini, jari ini kaku. Nggak bisa nih. Balik kanan, angkat senapannya diturun lari. Kayak persis kali Rosabri. Persis kok. Berarti dia tulisan itu dilampaui dengan suante tonggak ya kayak gitu, kayak nggak ada lubang, nggak ada persis, nggak ada lubang. Lari sekencang-kencang sampai setengah lepas dari rawa itu baru kayak mau pingsan. Takut ya. Tapi kalau Mas Gondrong ya, kalau kejadian langsung nampak itu gimana Mas Gondrong? Boleh request pingsan di tempat, Susah gotongnya Mas. request dulu lah. Ya nggak bisa. Khusus nggak bisa. Kita kondisi alam itu kadang tiba-tiba. Pingsan di tempat nanti udah pergi baru. Nggak mau saya gotong. Macam itu pengalaman yang nembak, pengalaman. Jadi memang mbahnya di situ masih ada, lorengnya itu mbah lorengnya masih ada. Padahal hutan sudah. Padahal hutan sudah ada, tapi masih ada di sekitar saya. Nah, waktu hutan dulu, tak ceritani juga waktu hutan dulu. Kenapa kok mbahnya kok rodo ngerti titik lah. Jadi ada beberapa pengalaman yang berhubungan dengan mbah lorengnya. Pertama waktu cari kayu untuk bangunan ya, kayu gelondongan itu dipakai untuk bangunan. Rumah-rumah dulu kan pakai. Itu kawan kan saking beratnya bawa kayu gelondongan itu kena akar itu jatuh. Saya yang pertama itu. Kalau yang berdiri tadi udah kedua, ketiga, keempat lah. Jatuh bawa kayu itu, kayunya roboh dengan kawan yang jatuh itu. Nggak taunya di situ itu mbahnya istirahat. Hampir kerobohan kayu, tapi karena refleksnya kan bagus ya. Langsung loncat, Mbak. Cus, loncat di atas tonggak kayu yang besar. Dok. Nggak marah juga, dia senyum. Ini cucuku kok bawanya kayu kecicilan kan gitu kan. Dia bertengger di atas tonggak itu. Begitu bangun, kawan yang bawa kayu bangun itu kan dia berdua. Bangun bilang, "Wih, ada ketek," katanya. Ada monyet. Jadi mbaknya itu dibilang ada ketek itu, Mas. Oh iya, ketek katanya gitu kan. Sambil keringat dingin udah bercucuran tuh keringat dingin. Tapi karena menurut petunjuk mbah-mbah dulu, kalau lihat mbahnya itu kita nggak boleh membelakangi. Jadi kawan itu berdua itu mundur, jalan mundur pelan-pelan gitu, seolah nggak ada gerakan badan, mundur sampai jauh, sampai batas bisa lari. Jadi mbahnya juga di situ nggak ngejar. Itu cantiknya di situ. Kemudian kok pada takut kemudian pergi dari situ, enggak, cari tempat yang lain, lanjut cari kayu pun. Targetnya dapat 1 truk lah. Nah, begitu cari kayu itu kan ditumpuk di samping truknya, tidak langsung dinaikkan ke truk, ditumpuk dulu, nanti disusun setelah dah mau pulang. Nah, begitu sudah banyak mau pada pulang, keluar dari hutan itu pada bawa kayu lagi sedikit-sedikit itu, ditiduri. Mbahnya itu tidur di atas kayu yang mau dinaikkan. Ya otomatis duduk santai lemes semuanya, nunggu sampai mbahnya terbangun baru dinaikkan. Itu kisah yang itu. Sampai di situ ada pertanyaan kayak gitu. Silakan pertanyaan. Sebenarnya saya pun nggak dengar ya, nggak dengar untuk suara itu, nggak dengar. Setelah saya cek
teman-teman, saya pulang, waktu itu saya udah pulang, saya sampai rumah, saya cek videonya satu persatu, saya cuma memang dengar suaranya. Kalau untuk alhamdulillah ya aku ya, saya nggak sempat nengok wujud aslinya, sempat nampak. Asik nengok aslinya mana. Ya asik. mungkin senapan motor ya saya tinggal. Asik tuh. Asik. Iya. Tapi untuk cahaya itu apa ya Mbak Kung? Iya. Mas Gondrong kemarin teman-teman katanya nampak cahaya. Jadi gitu kita pindah yang kedua ini ya. Nah, pindah yang kedua itu pindah sampai standar motor standar kan. Itu sampai motor kita standarkan kayak ada jatuh meteor atau bintang jatuh gitu Pak. Dia kayak ada buntutnya, warnanya kuning-kuning kebiruan. Tapi memang nggak sampai jatuh ke atas sawit, pas hilang. Gitu. Nah, itu kira-kira apa itu Pak? Wah, ini horor ini. Mau aneh-aneh sih orangnya. Ya, kalau kayak lampu ya, kayak lampu udah lain lagi. Kalau kayak lampu tapi dua kayak senter itu baik. Kan di bawah, tapi di bawah ya, di bawah ya. Itu baik karena sorot matanya itu nyala. Iya. Nyala itu baik. Tapi kalau udah di atas, nah ini cerita lagi. Kalau udah di atas, tapi kalau jalannya itu kayak dicangking, kayak tahu dicangking toh? Iya. Kayak ditenteng cangking Ditenteng. itu. Ini udah lari ke cerita nenek moyang sana. Sini nenek moyang yang ada di sekitar kini, Bratasena dan sekitarnya ini. Kabarnya itu ada orang panjang. Nah, ini lebar ini. Dan itu sampai sekarang masih ada. Orang panjang itu orang yang tinggi. Itu kalau dilanggam itu melangkai sawit-sawit itu kalau jalan. Nah ini bawah. Nek wong sekarang dibilang raksasa lah. Iya. Tapi itu tugasnya menjaga daerah. Kalau ada mara bahaya, itu kabarnya sumbernya dari nenek mama yang ada di sini. Nah itu memang ada. Sekarang masih ada yang penjaga itu. Tapi sifatnya gaib kan. Sifatnya sudah ke arah gaib sekarang. Tapi itu dulunya memang ada. Seperti yang kemarin pedangnya diangkut dari penarikan pedangnya. Pedangnya aja sepertiganya satu meter sampai seperti. Berarti bisa kayak tonton gandengan. Nah, iya. Ya terbiasa tuh nggak bisa ngomong sepertiganya. Iya, sepertiganya itu satu itu. Kalau makam panjangan ada di sini makam panjang. Ya, itu 18 meter. Ya makanya itu juga cerita horor tapi itu daerah sini mengakui cerita daerah sini mengakui. Tapi nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa itu jaga itu jaga. Berarti besok kita langsung tempur aja. Tempur aja nggak apa-apa. Tempur sama siapa? Kita gas lagi. Gas lagi. Berangkat dari loro lagi. Iyalah. Boleh. Tapi jangan ngajak tempur yang panjang tadi ya. Jangan. Ya, senapan kita nggak mampu. Nggak mampu ya. Ya itu. Ini cerita kalau udah apa ada dasarnya ini ya cerita yang Mbak tadi Mbak. Pada dasarnya insya Allah tidak nakal. Kemudian terbukti waktu di Sialang itu ada turnamen bola voli Agustusan. Itu pernah lihat mau do bal-balan. Jadi Penonton dia. Nonton itu. Macan ya. Anak-anak yang TK, anak usia TK, SD yang kelas 1 itu kejar ya. Orang tuanya pada geblak-geblak ngejar macan. Dilale macannya itu hari mbah-mbahnya itu juga enggak ngikit, enggak apa. Lari gitu, lari berapa sembunyi di semek-semek. Nanti anaknya yang ngejar balik lagi ke lapangan, dia ikut nonton lagi. Itu kisah nyata bukan kok dongeng, ya bukan dongeng. Agustusan itu sampai ini viral karena apa?
saya cerita oleh-oleh ini kan di kabupaten. Nah, tidak tahu direkam sama Mas wartawan itu. Pagi harinya keluar rupane wajahnya mbahnya itu keluar, tapi saya nggak tahu kalau iya masuk koran juga. masuk koran, yo bahwa pun masuk koran, ada keluar yang di Sialang, ini sumbernya ini, terus kan, loh, telepon, bener bang, udah, siapa yang bilang, wajahnya masuk di surat kabar itu, waduh, nah itu langsung turun dari BKSDA ya, BKSDA singkatannya kurang, artinya pokoknya penyelamat satwa, ya, penyelamat satwa turun sini nyari Pak Nur kan, bantu yuk, aku mau nengok keadaan harimaunya di dalam hutan. Ayo kan sama-sama. Itu beliau datang pakai alat helm kayak sih orang tetap cakar itu helm cokot cukuan tuh itu, kemudian pakai alat setrum juga, pakai celananya pakai jaket sepatunya udah sepatu memang spesialis untuk nengok hewan buas barangkali kan itu. Ya anjing mbak kakunya pakai sarung pakai kaos. 12 orang masuk hutan, sampai tengah hutan cuma tinggal 2 kami dengan petugasnya, yang lain birit balik. Alhamdulillah nggak ketemu ya, dia pada takut nggak mau jumpai lah, bukan takut nggak mau jumpai, pokoknya hanya tapak-tapaknya aja yang baru pergi lagi. Nah, pagi harinya dapat kabar kalau 16 jumlahnya itu 16, yang 4 yang 12 menyabrang ke sungai ke daerah Langgam sana kan, Langgam atau Gunde ya. Berarti nyebrang Sungai Kampar itu? Iya, nyebrang Sungai Kampar yang 12, yang 4 ada di sini. Dan sampai sekarang insya Allah yang 4 masih ada, ya. Termasuk yang itu sampean tadi malam itu salah satu dari yang 4 itu. Ya moga aja bisa beranak pinak. Nah, beranak pinak. Tapi yang jelas tidak nakal. Dari sejarahnya tuh nggak nakal. Kalau mendiang Pak Suparto siapa yang ada di tepi hutan itu sering ngasih nasi. Oh mau? Iya, iya. Kalau ada sisa-sisa makanan itu persis kayak piaraan kayak kucing itu dikasih di, ya rumah panggung dia. Jadi kalau pas minta makan itu ya di situ dikasih di bawah. Dia nggak takut juga. Jadi bersahabat ya, Pak. Dilaranya sudah meninggal ya. Meninggal karena tua bukan karena, tapi dia bersahabat. Bahkan dia tahu kalau yang 12 pergi ke seberang, yang 4 masih di sini dia tahu. Jadi kayak bersaudara lah kayak. Jadi kayak ada ikatan batin. Iya kayak gitu. Jadi makanya saya bilang itu nggak nakal, karena sudah kayaknya bersahabat di sini. Pernah masuk ke daerah desa ini, pernah masuk juga, tapi nggak apa-apa. Masuk apa-apa ya nggak ada nyerang orang, nonton kuliah nonton biasa alim gitu. Ya. Mungkin kemarin malam itu ya Pak, apa Mbah Kung pengen viral. pengen masuk cerita dia. Tapi ya takut juga loh. Macam itu. Jadi ada di situ ada Mbah Loreng, ada beruang, itu yang Mbah Kampung ketahui itu enggak nakal. Saya pernah jumpa beruang waktu nembak, ya saya cukup balik kanan karena mungkin diingatkan jangan nembak di situ. Dia balik masuk ke hutan, saya balik nggak jadi nembak, misalnya gitu. Waktu mancing, ya mancing kami bertujuh nggak salah, bertujuh, dia didatangi beruang itu juga. Yang 6 larinya menjauh, yang satunya alurnya mendekat karena aku melewati mbak beruangnya. Lu kawannya lari ke sana balik melewati lagi, tapi nyatanya nggak dipukul, nggak dipegang, nggak apa-apa. Berarti kan indikasinya nggak nakal gitu. Bersahabat macam itu. Kalau ada pertanyaan yang lain kan? Ada Mbak. Apalagi Mas Gondrong, apa Mas Gondrong mau di sini? Sini aja. Oh. Biasanya tuh kan, nah ini kan Mbahnya Mbak Agung nih udah berpengalaman nih Mbah, udah
udah sering jumpa ya kan, udah beberapa kali jumpa, tahu banyak tentang Mbah Loreng. Apa ada tanda-tanda kalau Mbah Loreng itu di dekat kita atau bakal mau muncul gitu Mbak? Oh, pinter. Tekone pinter tenan. Ya, cerdas pertanyaannya koyo. Kalau sama Pak Guru ya mantap, bagus. Belajar mengenali alam ya. Jadi Mbah Loreng itu kalau baunya silakan dirimu membau kembang jambi, bunga pinang Iya ya. ya. Bunga pinang dipertajam bunga pinangnya. Nah kalau bunga pinang itu ada di sekitarmu ya itu ada. Oh. Nah ya. Iya. Nah, sekarang kalau kepercayaan kayak ular ya. Ular kan langu. Kalau ada langu-langu yang ada di tempatmu, di sampingmu, di dekat kanan kiri berarti itu ular. Nek langunya mengandung wangi, ularnya gaib. Ah gitu. Ini nek bunga pinang tadi, kembang jambi, bunga pinang tadi ada kewangi-wangiannya, ya gaib. Nek bunga pinang seperti biasa, yo kumbahe ono nek cedhake. Pinter pertanyaan ini, aku ora jelas kira ini ucul. Jadi kan teman-teman yang suka belusuan juga pergi ke hutan ya. Jadi untuk kawan-kawan tuh biar nambah pengetahuan juga untuk kita. Besok kalau kita ke hutan atau kita belusuan tempat lain, ada tanda-tanda seperti itu kan kita ngerti gitu Pak. Jadi nggak sampai menjumpai bahaya atau semacamnya. Bisa. Iya kan. Cakep. Boleh mantul. Oke ya, untuk teman-teman yang pengen mengajukan pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti biar saya sampaikan sama Mbah Engkung, Mbah Kakungnya, atau nanti saya kasih tahu untuk channelnya Mbah Kakung. Iya. Bisa tanya langsung. Bisa langsung calling-callingan aja, nggak apa-apa, kita terbuka kok. Terus apalagi Mas Gondrong, kemarin kan Mas Gondrong yang selalu di Godeng. Iya itu kalau cium bau pinang kemarin apa bunga jambe itu memang ada sampai 2 kali cium kan. Ya di situ langsung merinding itu langsung duduk, gemeter dungkulnya, memang nggak bisa ngapa-ngapain, duduk aja. Iya. Tapi memang suara itu nggak dengar sih Mbak Gong, nggak dengar, tapi di HP itu kan dengar. Mungkin karena saya lagi bicara jadi nggak dengar kan. Apa emang efeknya itu kalau jumpa deket itu kita walaupun nggak nengok, nggak dengar suaranya itu gemeter itu. Iya. Memang powernya sekuat Iya. itu. Iya. Memang kalau namanya mbahnya kan rojo, raja di situ. Iya. Wibawanya kok jangan kan dirimu gemeter, untung nggak pingsan. Iya betul. Sepeda motor lho liwat ning ngarepe mati dhewe mesin ya. Dahsyat berarti. Kecuali kalau yang numpak ndablek. Yang numpak ndablek gini ceritanya kok ndablek. Jadi yang numpak, yang ngendarai, maksudnya yang numpak yang ngendarai. Yang ngendarai itu ndablek itu enggak merasa kalau ada di situ. Seolah-olah ngerasa enggak apa-apa, mesinnya enggak mati. Karena pernah ya. Jadi saya bawa anak saya Toto bonceng sama Mas Bowo depan rumah itu, sengantar Mas Ridwan ke SP1. Pulangnya lewat Poros. Sampai di Poros SP1. Iya. Kayu Batang. Pas di Kayu Batang itu. Jadi yang dibonceng kan pada lengak depan kan. Pak, itu apa Pak? Depan itu duduk di tengah jalan. Kucing itu macan akar ya begitu ya, macan akar itu santai udah apa-apa di tengah jalan loh, biarkan tidak apa-apa, santai loh mengai gimana gitu. Jadi dikendorkan gasnya ya enggak, ditengok ya enggak, akhirnya kurang 5 meter loncat sendiri dia. Undanya enggak mati juga, tapi kalau gugup katanya, kalau kita udah ada gugup mati undanya, mesin mati sendiri.
bukan kok kita mati kan enggak, mati sendiri. Tapi alhamdulillah karena sambil santai guru-guru ya anggap aja kawan gitu, ya enggak mati mesin enggak mati, ya, tinggal mau gua aja. Aturan kemarin Mas Gondrong bilang udahlah kawan kita kawan itulah Mas Gondrong. Mbak Lorenya ngajak main dan kayak sembunyi dia. Mungkin mau main kelereng Bisa. Terus apa lagi Mas Gondrong ini? Udah itu cukup sih. Mumpung ada di sini. Itu aja sih cukup. Jadi tanda-tandanya udah tahu ya kan? Tanda-tandanya kita udah tahu. Ya itu aja udah cukup untuk kita. Terus ya jangan sombong tetap Mbak ya. Wah, itu Boleh. Sombong. Udah itu aja sih. Iblis ditendang dari surga karena dia sombong, coy. Woi, Lah, betul Pak belum- Ustaz. Belum tahu surga udah sombong. Iya betul Pak Ustaz betul. Oh ya teman-teman. Jadi gimana nih Mbak Kakung untuk yang seperti kami pencinta ekstrim pesan-pesannya gimana Mbak Kakung? Iya, karena sudah diniati dengan pekerjaan yang berbeda dengan kawannya ya. Maksudnya berbeda kan, kawannya nggak main malam, di rumah main malam kan gitu. Iya betul. Kawannya udah pada tidur masih ngoyak-ngoyak ceruwo kan gitu. Nah itu juga dikenali lah alam, misalnya kenali alam, kenali tanda-tanda tadi ya. Tanda-tanda tadi misalnya bau-bauan lah, paling tidak kalau bau-bauan itu harus banyak kenal. Oh, maaf ya, ini ada bocoran dikit aja ya, kayak tadi kembang jambi, bunga pinang itu baunya Mbak Loreng. Kalau ampak-ampak bangur-bangur itu baunya ular. Kalau kentang bosok gendruwo. Besok tak suruh istriku. Itu bosoki kentang. Iya. Ya itu bau-bau yang kayak itu kan setiap saat kita jumpa. Bau Itu amis kok. Hah? Amis. Amis itu kabarnya. Kabarnya itu apa? Mbah Wiwi. Pesing. Amis pesing itu Mbah Wiwi. Kempek. Bawi. Nggak bisa kemana-mana. Coy. Kemudian kalau kayak minyak kasturi itu peri tapi menghadap kita. Begitu loh ya. Ada Mama Kunti, ada Bapak Kunti, ada anak Kunti kan. Kuntilanak, kunti mama, kunti bapak itu kan. Iya betul. Bau kasturi. Kalau bau kasturi baunya wangi banget itu. Itu kalau dia menghadap kita itu baunya wangi banget. Tapi kalau dia membelakangi kita baunya busuk. Sak busuk-busuk. Itu kalau kita tiba-tiba berhadapan. Iya, Mbak Bung. Kita harus mundur. Salam wae lah. Salam pada dunia. Ya, karena dirimu kan keluar masuk ke hutan malam-malam, yaudah. Setiap masuk salam dulu, assalamualaikum. Misalnya, Sudah sih, Pak. ya sudah. Kalau itu kemudian kenali alam, kenali bau-bauan, kenali tanda-tanda. Kalau ya kira-kira hati kita nggak bisa ke situ, ya udah usah balik kanan aja. Terus ini yang kurang nih Mbak Bung. Untuk beruang Mbak Bung. Karena di sini masih ada beruang. Tanda-tandanya kemarin Mbak Bung udah pernah jumpa beruang waktu mancing. Tanda-tandanya itu ada nggak Mbak Bung? Atau bau-baunya itu seperti apa Mbak Bung? Kalau beruang itu kayaknya nggak ternampak bau-baunya. Cuma perilaku dia nampak kalau di hutan itu dia sering kan belai kayu itu. Kalau ada wah, nah itu tanda-tandanya. Wah itu berarti Mbak dia beruang. oke. Nah, kemudian kalau apa ini kalau dengan beruang ini kalau beruang seandainya ada beruang yang ngejar, ini ceritanya saya juga cerita dari mbak kampung. Kalau ada beruang yang ngejar, lari ke arah alang-alang, karena dia tidak bisa ngejar banter kalau di alang-alang. Nah,
kemudian kalau kita masih di darat nempel tanah dia kebal. Piye? Jadi kalau kita mau berusaha melawan dia melukai, kita harus ngambang, loncat atau naik di atas pohon atau naik di atas pot. Ini nggak boleh nempel tanahnya, nggak boleh nempel. Iya, nggak boleh nempel di tanah. Kalau kita nempel di tanah kebal dia. Itu katanya mbah-mbah kampung. Iya. Tapi kita pakai sendal. Tidak, itu nggak apa-apa, nggak bisa. Nggak bisa ya. Pokoknya harus dia bertengger di atas tonggak atau loncat atau di atas pohon. Pokoknya seandainya toh sampai nyabet itu kan harus loncat baru kena. Ceritanya ceritanya tenan dan tidaknya aku belum tahu nyabet toh. Iya, belum. Jangan sampai Jadi itu. tanda-tanda seperti itu. Iya. Berarti kalau kentang bosok itu ya gimana itu Mbak Kung? Itu Yodang. itu yang paling serem. Bilang aja Mbak, aku tulan aja nggak bisa Balik jangan terusin. Iya, jangan diterusin. jangan terusin. Balik aja. akhirnya balik aja. Betul. Kalau kita pindah lokasi aja. Iya, Ya. itu lebih bagus. Daripada undanya didudui, sepeda motor didudui Sampai pagi. sampai pagi nggak bisa lewat. Nanti pagi-pagi tinggal kasih argonya. Berapa ratus ribu gitu ya? Iya, diduduin mah bayar. Yes. Ya, nggak selano pertanyaan yang lain dah. Oke, Nggak betul. banyak banget. Betul. Oh iya Mbak Kung, ini siapa tahu teman-teman mau kenalan sama Mbak Kung atau ingin silaturahmi, bisa dikenalkan channelnya apa? Mbak Kung? Waduh. Oke, channelnya Mbah Kakung ya udah Mbah Kakung ya. Channelnya Mbah Kakung Nur Singgih. Di situ ada lagu-lagu, tapi karena takut kena ajita, rencananya mau berubah haluan ke herbal jamu tradisional. Nanti kalau ada yang bertanya mengenai jamu tradisional, bisa lah. Kan pramu tradisional Kabupaten terus. Untuk kawan-kawan, Masuk. bukan kaleng-kaleng Mbak Kakung kita ini. Betul. Atau nanti kontennya pencak silat. Ini aku kayak rekaman ini. Nah, ini aja. Siapa tahu teman-teman yang ada di wilayah, kita wilayahnya mana? Pelalawan ya? Pelalawan. Pelalawan dan sekitarnya mau belajar pencak silat. Oh ya teman-teman, kita belajar pencak silat itu bukan untuk sombong ya. Tujuan kita ya melestarikan kebudayaan. Betul. Ya kan? Salah satu kesenian Indonesia. Tradisional coy. Oke, sekian dulu teman-teman untuk video kita ini. Banyak pertanyaan, banyak ilmu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, salam satu laras.